Selain motorsport fairing, KJ Motor juga menghadirkan motorsport adventure di IMS 2026. Namanya Torino 250 dan harganya 50 jutaan aja. Langsung aja kita lihat. Jadi ini dia KJ Motor terbaru Torino 250 DX. Cuma kalau ini tuh yang versi udah modifikasinya ya. Jadi udah terpasang beberapa part aksesoris kayak ada crash barnya, ada juga semacam cover lampunya, kemudian ada juga top box dan ada side bag. Tapi overall secara utuh bentuk motornya tuh seperti ini. Karena jujur motor yang standar itu di sana rame banget, banyak banget orang yang penasaran sama motor tersebut. Jadi ya udahlah, kita nggak mau ganggu biar konsumen juga bisa eksplor motornya. Nah, secara bentuk kalau di depan motor ini ya, emang dia headlampnya mengingatkan kita banget sama motor dari Sport Adventure-nya Honda ya. Jadi kayak Honda Africa Twin kayak gitu. Dia udah full LED, ada di area tuh kayak setengah mata gini. Jadi kayak mata-mata sipit gitu ya. Kemudian di sisi depan kita juga masih bisa ngeliat sini ada windscreen. Windscreen-nya lumayan tinggi dan ada lampu sen yang model batang LED di depannya ya atau di sampingnya. Nah, windscreen-nya sendiri ini nggak bisa di-adjust. Jadi windscreen-nya di sini fix. Kita nggak bisa ngatur ketinggiannya nih, mau tinggi atau rendahnya. Jadi ini udah fix. Kalau kalian kurang tinggi berarti harus ganti windscreen-nya yang lebih tinggi gitu ya, windscreen aftermarket gitu. Kemudian di bawahnya dia udah pakai suspensi upside down gitu ya. Ini sih kalau kita ngeliat travelnya lumayan panjang. Terus bottomnya unik deh, bottomnya tuh kayak bottom shock aftermarket gitu. Jadi ini seolah-olah tadinya tuh kayak setelan suspensi ya, kompresi atau ribbon. Cuma di sini nggak ada fungsinya. Tapi bentuknya kayak kunci 17 gitu, tapi kayak nggak ada fungsi sih karena fix. Kemudian di sini ada kalipernya. Kalipernya kalau dilihat nih agak kecil ya, jadi dia cuma 2 piston aksial gitu seperti ini, dan dia mengapit disc brake fix juga yang nggak semi floating dengan model wavy kayak gini. Tuh. Tapi kalau dilihat ya, jujur ini kecil sih kalipernya karena kampas remnya tuh nggak makan semua tuh, cuma segini nih, ya. Cuma segini makan kampas remnya, jadi nggak yang full kayak gini. Jadi kayak kurang lebar kampas remnya atau kurang besar juga sih kampas rem sama pistonnya sih kalau menurut saya sih. Coba nggak tahu ya ntar kalau udah feeling jalannya akan pakem atau tidak gitu. Kemudian untuk rodanya kita ngeliat dari sebelah kiri. Nah, biar terlihat lebih jelas, dia pakai spoke wheels atau pelek jari-jari. Di sini ukurannya tuh 185 lebarnya kali 19 inci, sedangkan bannya 90/90 ring 19. Dan bannya ini dia pakai merek apa nih? Cordial. Oke. Jadi dia patternnya dual purpose. Jadi emang biar bisa dipakai gitu ya di jalan yang on road maupun jalan yang off roadnya juga. Kemudian di bawah di sini kita bisa langsung ngelihat ada radiatornya kanan dan kiri. Jadi beda sama Suzuki V-Strom. Kalau Suzuki V-Strom pakai oil cooler, kalau di sini dia pakai radiator yang terpisah, ada di kanan dan kiri. Dan ada covernya kayak gini nih buat ngelindungi radiatornya, siripnya biar nggak gampang rusak ya ketika melewati jalan-jalan yang mungkin jalan-jalan rusak gitu. Dan di sini juga KJ udah menyematkan sama engine guard di sini. Berbahannya ini kayaknya bahan stainless gitu deh. Jadi ini buat ngejaga crankcase bawah mesin dan juga rangkanya, frame-nya kalau dibawa ke jalan off-road gitu ya, biar nggak langsung kena tabrakan dengan batu atau pohon-pohon besar yang bisa merusak area bawah mesinnya gitu. Kemudian kita lihat ke sisi atas. Nah, stangnya pakai stang model pipa. Kemudian di sini ada beberapa tombol, jadi kayak ada tombol buat select menu, ada hazard, ada pass beam, ada klakson, ada starter engine cutoff, dan kalau nggak speedometernya ini kayak common part gitu loh. Jadi kayak mirip kayak pas kita review Cito. Jadi dia mirip udah TFT full digital. Mirip sih sama Cito sih. Jadi kayak barang yang sama, cuma ditempel di motor yang beda gitu. Mungkin buat variasi atau emang ya common part aja gitu kan. Kemudian di sebelahnya, nah di sini ada power outlet dengan 2 model. Jadi ada Type A-nya, ada juga yang Type C-nya kayak gini. Gitu. Jadi benar-benar bisa akomodir ya. Selebihnya handphonenya bisa ditaruh di sini, di spion misalkan kalau pakai phone holder, atau ditaruh tas kalian.
Kemudian di tengahnya ada tangki bensin yang lumayan tinggi, kapasitasnya juga cukup besar, jadi bisa mendukung perjalanan saat touring. Kemudian di sini ada jok yang modelnya rendah banget ya. Jadi joknya ini tuh kayak punuk onta nih si tangkinya, karena joknya tuh punya lekuk yang rendah gitu tuh, zet ke bawah banget, baru mengundak ke jok belakangnya. Dan kalau kita lihat, ini desain joknya cukup bagus sih. Kulitnya kayak kulit kasar gitu, kayak amplas dengan benang jahitan stitchnya tuh warna merah. Jadi kesannya kayak sporty gitu ya, bagus ya. Kemudian ini ada aksesoris, ada side bag, ada top box. Terus di bawahnya kita ngeliat, oh ini dia swing armnya pakai model pipa biasa. Di sini saya ngeliat swing armnya rasanya kayak kerasa agak jadul sih sebenarnya untuk swing armnya. Jadi kesannya kok kayak flat banget, kayak jadul, kayak kurang kerasa modernnya gitu. Terus kalau kita ngeliat ban belakangnya, peleknya ukuran 215 kali 17, sedangkan bannya 130 per 80 ring 17. Lagi-lagi dengan dari merek yang sama ya, dari Cordial, made in China juga. Bannya dual purpose patternnya. Jadi biar siap buat diajak ke jalan on-road ataupun off-road langsung turun dari dealer. Gitu. Lalu kita ngeliat ke sebelah kanannya, ada disc brake atau rem belakang. Oke, rem belakang dia 2 piston kalipernya. Discnya juga pakai yang model wavy kayak gini. Cuma sih ini bener-bener desain swing armnya kayaknya kurang banget sih. Kayak desainnya terlalu jadul. Terus bracket kalipernya ini modelnya kayak numpuk-numpuk gitu. Jadi kayak common part dari motor apa gitu ya, dipasang di sini gitu. Sehingga bracketnya tuh kayak nggak jadi satu bagian gitu. Jadi ada beberapa bagian kayak gini. Nah, jadi bentuknya tuh kayak agak rame aja sih rasanya, ya. Gitu sih. Kemudian suspensi belakangnya pakai monoshock tentu aja. Ada prolingnya juga nih di bawah. Tapi kayaknya nggak ada setelannya, ada nggak ya? Tinggi banget sih. Oh, ada setelannya. Setelan preloadnya ada tapi di dalam jauh banget, susah ngeliatnya. Setelan preload aja, sementara kompresi ribbon nggak ada dan nggak tabung juga ya. Nggak ada tabung suspensinya. Kemudian mesinnya 250 cc DHC 1 silinder. Jadi dia emang ketemunya sama Suzuki V-Strom banget, sama-sama 1 silinder 250 cc. Terus kalau ngeliat di sini throttle bodinya, wow, lumayan besar ya. Kemudian juga dia pakai modelnya tuh kayak model downdraft. Jadi throttle bodinya agak dengak kayak gitu. Harusnya sih bisa bikin performa motornya atau performa mesinnya tuh jadi lebih beringas. Layar lampunya ke sini, langsung meliuk ke atas dan dia tuh high mounted ya. Jadi silencernya ketempelnya di atas bodi kayak gini. Nempelnya sama bodi. Makanya nih silencer tinggi banget dan mungkin bisa langsung buat diajak buat ini ya, nyemplung-nyemplung selama ketinggian airnya masih aman gitu. Lalu bodi belakangnya kita ngeliat, tadi belum kita lihat ya. Zet. Bodi belakangnya ramping. Desain lampunya bagus, minimalis kayak gini ya. Tapi ini tetap lampu rem aja full. Ini kalau lagi senja kayak gini, tapi kalau lagi rem dia lampu yang tengahnya aja yang nyala. Nah, kalau pas direm dia yang tengahnya aja yang makin terang. Selebihnya kanan kirinya ini kayak semacam lampu senja atau di aren aja. Sedangkan buat seinnya tetap yang ini yang bawah. LED-nya 3 baris kayak gini. Spatboardnya lumayan besar, lumayan lebar. Jadi tetap bisa menghalau cipratan dari ini ya, dari putaran kotoran-kotorannya. Nah, ini dia lampu seinnya. Jadi lampu seinnya dia nggak running ya. Emang nyala kedip-kedip aja. Beda sama yang model SRK yang 250 yang sebelumnya kita udah bikin videonya. Dia tuh seinnya running LED. Kalau ini seinnya fix aja nyalanya. Gitu. Keren ya, tampilan belakangnya gagah ya. Kemudian speedometernya coba kita matiin ya. Dan nyalanya apakah ada openingnya? Oh, seperti itu ternyata openingnya. Oke. Lalu isi informasinya bisa kita ganti menjadi ada trip A di sini. Bisa jadi trip B. Ini kayaknya kode buat nyambungin ya atau bluetoothnya ke si speedometernya, balik lagi ke total. Gitu. Kemudian mungkin bisa masuk menu setting. Oh, buat setting jam. Gitu sih. Ya. Isi speedometer nggak terlalu banyak informasinya, sayangnya.
Karena dia joknya itu cukup pendek, jadinya buat dinaikin postur 170 cm itu rasanya masih cukup bersahabat ya. Nah, kayak gini. Jadi kaki itu masih bisa napak walaupun agak ngepas sebenarnya. Tapi ini sebenarnya jatuhnya masih aman sih. Kemudian juga buat joknya, ini joknya tuh bener-bener rendah banget dan tankinya kerasa tinggi ya. Rasanya tuh kurang lebih ada di setinggi perut gini. Jadi itu kita bener-bener bisa ngedekap tankinya dengan sangat baik, baik saat duduk maupun saat berdiri kayak gini nih. Nah, enak ya. Kemudian karena dia footstepnya udah gerigi, jadinya saat dipijak itu rasanya lebih solid atau lebih gigit gitu ya, dibandingkan dengan yang dia pakai karet gitu. Terus juga posisi footstepnya nggak terlalu maju, juga nggak terlalu mundur, jadi kakinya ini rasanya masih nyaman, nggak sampai yang bikin pegel-pegel banget sih ya. Dia injak gigi ke sini dan dicongkel juga untuk naikin giginya. Jadi nggak ada buat injekan persneling di belakangnya atau yang buat diinjak di tumit kayak gini gitu. Kemudian kalau buat stangnya posisinya cukup pas, jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mundur juga, nggak terlalu maju juga. Jadi stang pipanya ini buat postur 170 cm rasanya masih oke sih. Ketika belok patah kayak gini udah pasti jauh antara ujung stang dengan kaki kayak gini. Kemudian kemarin juga saya udah sedikit nyoba di area test ride. Suspensinya sebenarnya oke sih. Yang depan tuh lembut, yang belakang agak sedikit lambat rebound dan kompresinya. Tapi rasanya ini lebih nyaman dibandingkan V-Strom. Tapi kita belum bisa bilang atau belum bisa memvalidasi hal tersebut karena kita belum nyoba ini benar-benar di jalan raya atau di jalur off-road yang kita coba benar-benar tes sendirian. Ntar deh hasil lengkapnya akan kita coba di sesi test-nya. Kemudian buat mesinnya juga 250 cc ini kayak kurang sedikit responsif. Jadi kalau dari sisi mesin itu kayak masih sedikit lebih responsif yang V-Strom. Yang ini butuh momentum sedikit buat maju, jadi kita harus butuh gas yang lebih dalam lagi. Kemudian kemarin yang saya rasain juga di pas area sesi test ride adalah suhu mesinnya. Jadi dari kaki sebelah kanan itu suhu mesinnya sedikit lebih kerasa sih hembusannya, jadi kerasa lebih hangat. Atau mungkin karena itu emang area test ride cuma sedikit ya, jadi dia kerasa agak lebih panas. Ya semoga kalau dipakai harian rasanya lebih nyaman, nggak lemot-lemot banget. Dan juga suhu panasnya ini nggak terlalu kerasa di kaki kanan, apalagi ada leher knalpot juga di sebelah kanan ya. Selama IIMS, Torino 250 DX ini harganya cuma 47 jutaan ya. Tapi kalau normalnya itu 49.999.000 atau 50 juta kurang 10.000. Nah, menurut kalian gimana? Soal first impressionnya dari KJ Moto terbaru satu ini. Kalau menurut saya sih cukup oke ya. Harganya menarik, fitur-fiturnya juga oke, speedometer digital, full LED, ABS juga dual channel, suspensinya cukup mumpuni. Cuma emang kita belum bisa merasakan seutuhnya motor ini. Jadi nanti tunggu di sesi test ride-nya aja yang bener-bener kita pakai buat jalan jauh, cari jalan yang gak rata sekalian. Jangan lupa di komentar di bawah, di like, subscribe channel Motor Prince, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.